Haleluya. Amin. Pastor Aldi. Haleluya. Tuhan, sahabat, keluarga besar GPD yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Allah, tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada tim Pantai Costa Heranlah yang mempercayakan saya untuk berbagi sharing kebenaran firman Allah pada malam hari ini. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sahabat, keluarga besar GPD yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya ingin berbagi sharing kebenaran firman Allah. Saya percaya kuasa Pantai Costa itu masih bekerja sampai malam hari ini. Dan kuasa itu sedang bekerja dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar GPD yang saya cintai pada malam hari ini. Saya akan melihat satu kebenaran firman Allah dalam Kisah 1 ayat 8. Ayat ini yang tidak asing lagi bagi gereja kita. Dan kita percaya bahwa gereja kita berdiri karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita tahu gereja kita tahun depan genap 1 abad karena pekerjaan Roh Kudus. Dari 2 orang keluarga yang mendapat visi dari Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Mereka datang di Indonesia, sehingga saya percaya kalau GPD kurang lebih 16.000 gereja yang ada di seluruh Indonesia dan beberapa luar negeri. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga besar GPD dimanapun berada, saya akan melihat kebenaran firman Allah dalam Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya ayat ini yang menjadi sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara maupun para pionir kita. Bagaimana mereka meyakin bahwa kuasa Roh Kudus itu yang bekerja dengan dahsyat dalam pelayanan mereka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di zaman sekarang. Saya percaya bahwa Pantai Costa Heranlah ini bukan hanya sekedar karena kondisi COVID-19 ada siaran Pantai Costa Heranlah. Tetapi saya percaya dari jauh-jauh hari, saya percaya tayangan ini adalah berdiri karena doa, karena pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya di zaman hari-hari ini, di zaman ini, biarlah lewat tayangan Pantai Costa Heranlah dapat memberkati, mengembalikan semangat kuasa Pantai Costa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kuasa Pantai Costa. Saya tidak seperti beberapa teman-teman yang lahir dari orang tua gembala, tapi saya dibesarkan dari opa saya seorang gembala. Opa saya, kalau saya tidak salah, adalah angkatan pertama sekolah Alkitab Langoan. Dan saya mendengar opa saya, karena saya dari umur 9 tahun tinggal dengan opa saya. Bagaimana cerita, dan saya pernah melihat, karena opa saya selain gembala sidang, kalau di kampung itu hukum tua, kepala desa. Dan hampir semua warga itu lebih pada gereja, bukan gereja Pantai Costa. Tapi ketika saya mendengar bagaimana kuasa Pantai Costa, orang tua opa saya ceritakan kepada saya, bagaimana di satu tempat di kota Languan, tepatnya di desa Kayuran, ya, bagaimana orang bisa seperti kita beberapa minggu lalu, dari Bapak Pendeta Nuslan berkata, ada beberapa dari Kafiki da Costa
menceritakan bahwa bagaimana orang bisa melihat ada api. Ada api. Dan bukan karena ada api kebakar, tapi orang bisa melihat. Dan menjadi pertanyaan saya dalam pribadi saya, secara pribadi. Apakah itu bisa terjadi pada zaman saya? Saya amenkan bahwa itu pasti terjadi. Dan saya percaya ketika kita bangun kembali, maka kuasa Roh Kudus akan memenuhi kita. Dan saya percaya akan alami apa yang pernah dialami oleh pionir kita. Orang tua kita akan terjadi di zaman sekarang. Saya sangat bersyukur beberapa hari lalu. Saya kutip dari senior saya atau mentor sekarang, Pastor Jerry. Bahwa berbicara kami bahas tentang gereja yang bangkit. Bangkit dalam apa hari-hari ini? Kepercayaan. Saya itu menjadi rema bagi saya dan saya percaya bahwa yang pernah terjadi tempo dulu akan terjadi di zaman ini. Ketika kuasa Roh Kudus turun memenuhi saya dan saudara. Saya saat ini merenungkan setiap hari, setiap malam saya berdoa. Saya rindu kuasa itu terjadi kembali ke gereja GPDI. Saya rindu itu terjadi di 1 abad GPDI. Mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Orang bisa pandangan yang lain untuk GPDI. Tapi saya optimis. Di 100 tahun GPDI ada hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Ketika Roh Kudus turun. Saya percaya itu. Bab itu. Seperti Efesus berkata dalam pernah menjadi tema gereja kita. Betapa hebat kuasa Allah bagi kita yang percaya. Saya percaya generasi ini adalah generasi yang percaya dengan kuasa Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Keluarga besar GPDI dimanapun berada. Saya menjadi doa saya. Mari, biarlah kuasa itu yang pernah terjadi dari 2 orang pionir yang datang karena mendapat visi terjadi. Kalau kita melihat, saya hanya mendengar sejarah Opa Les Musa, bagaimana kuasa Tuhan luar biasa. Opa Bolang, yang luar biasa bagaimana mereka tidak punya gelar yang banyak, tapi yang mereka punya adalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Saya percaya kuasa itu yang sama akan ada pada generasi ini. Haleluya. Saya percaya itu. Ketika apa? Kuasa Tuhan turun. Bagaimana kuasa Tuhan turun? Saya pernah mendapat sesuatu yang menjadi rema buat saya. Almarhum Bapak Pendeta Awi, Ketua MD Sulut dulu. Di satu ibadah saya katakan, beliau berkata, GPDI itu seperti sumur yang mengalir ke airnya itu mengalir ke gereja-gereja. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mata air itu masih ada? Saya percaya masih ada. Walaupun banyak orang punya pandangan, tapi hari ini saya percaya lewat Pantekostaeran kita sedang menggali sumur ini. Apa yang pernah tertutup, kita kembali supaya air itu mengalir dan kuasa itu akan memenuhi gereja kita. Bapak Ibu yang saya kasih keluarga GPDI dimanapun berada. Saya banyak hal saya katakan bagaimana menjadi doa. Seorang opa saya menjadi inspirasi buat saya. Dia sebagai hukum tua dulu. Tapi ketika dia ada warga yang sakit, mereka pasti cari opa saya. Walaupun bukan gereja Pantekosta. Mereka percaya bahwa orang Pantekosta itu mau sakit apapun, mau orang stres pun, bisa sembuh. Sampai kalau kita tahu, orang tua kita berkata dulu, sampai binatang pun kalau ada jemaat berkata, pendeta pun berdoa sehingga sembuh. Kenapa bisa terjadi itu? Karena kuasa Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus memenuhi.
Saya percaya Roh Kudus yang sama sedang bekerja di zaman ini. Haleluya. Di zaman ini ada hal lawatan yang luar biasa. Saya percaya bukan kebetulan kami tim yang ada. Keluarga besar GPDI, keluarga besar Pantai Kosta Heranlah bisa ada malam hari ini. Bukan kami lebih, tapi kami mengajak saudara. Mari kita cintai gereja kita. Kita hargai para pionir kita. Kalau mereka mengalami lawatan yang luar biasa, saya percaya kuasa itu akan memenuhi saya dan saudara. Dan kita akan melihat bagaimana hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya pegang firman Allah, Yesus pernah berkata bahwa kita akan melakukan lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Kalau orang tua dulu orang bisa melihat ada api, saya percaya di zaman kita. Ketika kita sehati, saya mengajak keluarga besar GPDI. Tidak ada yang lebih di antara kita. Mari kita unity kalau kita ingin melihat kuasa Pantai Kosta itu terjadi. Kita mau melihat unity, kita bangun mesbah, kita bangun firman, maka Roh Kudus akan tercurah. Ketika kita bangun firman, kita bangun unity, saya percaya Roh Kudus turun. Kita tahu cerita bagaimana Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Mereka tunggu di loteng Yerusalem. Ada kurang lebih 500 orang. Tapi hanya 120. Saya percaya hari ini masih banyak keluarga GPDI, sahabat keluarga besar GPDI yang cinta akan GPDI. Yang mau menjadi satu unity untuk membangun, melihat GPDI di satu abad melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau orang tua dulu kita berkata, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Saya percaya di zaman kita, orang mati pun dibangkitkan ketika Roh Kudus turun. Sebab itu malam hari ini saya mengajak saudara keluarga besar GPDI. Kembali kita pada apa yang pernah dikerjakan oleh pionir kita. Saya kalau melihat sejarah kembali menangis. Kalau zaman kita zaman yang paling enak. Kalau kita melihat bagaimana pionir kita, orang-orang tua kita, bagaimana mereka melayani. Wow, luar biasa. Saya percaya hal itu akan terjadi di zaman ini. Sebab itu malam hari ini saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Tapi kita mau kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kita, saya percaya ada persatuan di gereja kita. Ada kesatuan, ada unity. Ada saling membangun, saling mengikat, saling bergandengan tangan. Sehingga kita akan melihat tema kita dulu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa itu tidak pernah berubah. Kuasa itu masih ada. Kuasa itu masih ada malam hari ini. Dan kuasa itu akan memenuhi saudara. Jemaat GPDI yang saya kasih dalam Tuhan. Bahwa kita akan lihat kuasa Pantai Kosta akan terjadi dalam hidup kita. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat pimpinan gereja kita. Kita berdoa buat organisasi kita. Kita berdoa buat generasi ini. Supaya generasi ini mengalami lawatan Tuhan yang lebih besar. Dari apa yang pernah dikerjakan oleh orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatmu. Salam Pantai Kosta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, Pastor Jerry akan bawa dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hidup kami adalah milik Tuhan. Pelayanan ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Ini gereja Tuhan, kami tubuh-Mu Tuhan.
kami sehati dan kami sepakat Bapa. Kami menaikkan syukur kami atas semua karya-Mu, atas semua kepercayaan-Mu, atas rancangan-Mu buat rumah besar kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih untuk hati Tuhan buat kami semua malam hari ini. Terima kasih untuk hati Tuhan untuk keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang sudah Engkau letakkan bagi kami malam hari ini Tuhan. Dan biarlah hati-Mu itu menjangkau setiap pribadi, mereka yang sempat mengikuti pelayanan ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, biar otoritas firman-Mu yang adalah pribadi-Mu Tuhan, menghidupkan kembali, membangkitkan kembali kepada gairah, kepada kepercayaan di dimensi rohani yang baru di hidup kami. Maka terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pastor Aldi yang sudah melayani firman Tuhan. Tuhan berkati generasi muda pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan Pastor Aldi, berkati jemaat, berkati, jadikan dia terang-Mu, jadikan dia alat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk benih firman Tuhan buat kami malam ini. Dan Bapa di sorga, kami pun sepakat Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat pimpinan gereja kami, Gereja Pantekosta di Indonesia. Kami berdoa untuk pimpinan majelis pusat, semua struktur lengkap pimpinan majelis pusat, dari ketua umum sampai kepada tim kerjanya Tuhan, kepada tim adminnya, kepada tim kerja yang aktif melayani di menjalankan roda organisasi ini Tuhan. Kami minta belas kasihan Allah atas hidup mereka. Kami minta kuasa-Mu Tuhan turun atas hidup mereka. Kami minta otoritas-Mu bertambah-tambah atas hidup mereka. Kami minta biar ada pengurapan yang baru, ada kepercayaan, ada kegairahan baru. Tuhan yang berikan mereka kekuatan yang ekstra, sehingga mereka bisa mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan maksimal. Dan kami berdoa Tuhan, setiap benih, dedikasi, loyalitas mereka Tuhan, pengorbanan mereka dalam pelayanan Tuhan, Engkau sanggup melihat itu semua. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan, hati Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa khusus untuk hikmat Tuhan, untuk Bapak Ketua Umum GPDI Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau meletakkan tanggung jawab di masa ini, pada dimensi rohani ini. Tuhan, tolong, Tuhan angkat dia. Tuhan beri dia otoritas-Mu Tuhan. Demikian Tuhan Yesus kepada jajaran struktural lainnya. Tuhan, Engkau Allah yang menilik, Engkau yang mengangkat mereka, memimpin mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik, Engkau ajaib. Kami percaya gereja ini, rumah ini adalah milik Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus di setiap pelosok, dimanapun Tuhan tanam pelayanan demi pelayanan, biar di sana ada api Tuhan yang terus menyala. Jangan ambil roh-Mu dalam kami Tuhan. Bangkitkanlah gairah oleh karena selamat yang daripada-Mu. Biarlah roh-Mu yang ada pada kami Tuhan terus membakar kami, untuk kami terus bertumbuh kepada pengalaman demi pengalaman, kepada kepercayaan demi kepercayaan, kemuliaan kepada mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima, kami imani janji Allah yang tak terbatas. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bisa di-unmute dulu volume suaranya. Iya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita sebentar lagi akan mendengarkan kesaksian, kita masuk ruang kesaksian, tapi saya rindu kita semua, mari kita nyanyikan
satu lagu dalam penyembahan dan Pastor Glenn, silakan. Nggak ada volumenya. Nggak ada volume. Ngeran. Suaranya Oke. Pastor Glenn. Ya. Oke. Di-mute aja saya. Ya, mungkin ada sedikit persoalan teknis di sana. It's okay, Tuhan Yesus baik. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Pastor Aldi. Tuhan Yesus berkati. Nanti sebentar kita akan kembalikan kepada host. Tapi terima kasih banget malam hari ini. Ada sebuah cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda di pertemuan kita di program malam hari ini, malam yang spesial hari ini. Seperti halnya kita telah menikmati berkat firman Tuhan, maka kita kehadiran seorang cucu pionir, ya, cucu pionir, dan kita akan mendengarkan berkat-berkat rohani melalui pengalaman rohani dari para pionir kita yang diturunkan, yang diceritakan kepada generasi berikutnya. Di tengah kita ada Pastor Herman Rantung. Boleh di-unmute, Pastor? Oke. Ya, nanti sebentar kita ngobrol sedikit, Pastor Herman. Kita kasih kesempatan Pastor Herman untuk bisa langsung dengan kesaksian. Silakan, Pastor Herman. Iya, puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Adalah suatu kehormatan ketika Pastor Elisa mengundang, ya. Saya pribadi sebagai cucu pionir gereja kita GPDI, saya amat tersanjung, saudara, ya. Dan saya juga bersyukur bisa berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat. Ada Pastor Jerry dari Australia, kakak saya Bapak Pendeta Vinky, Bapak Eki Kanbe, dan teman-teman yang lain juga. Ada Pastor ini langsung dari Korea Utara ini, Dema Seba ini dari Korea Utara, ya. Puji Tuhan, ya. Dan teman-teman yang lain. Sebagai kesaksian, saudara, bahwa benar saya adalah cucu Pendeta W.H. Bolang. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang ketika itu Tuhan pakai dengan begitu banyak mujizat, tanda-tanda heran. Saya tadi sempat juga mencari, rupanya beliau adalah hamba Tuhan penerus tongkat estafet dari seorang hamba Tuhan dari Amerika. Ya, kalau saudara lihat, ini fotonya. Kalau saudara belum tahu siapa itu W.H. Bolang, yang ini. Iya, ini dia opa saya, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Nah, dan ketika itu saya masih terlalu kecil sebenarnya untuk bisa menceritakan apa yang dialami oleh opa saya, karena waktu itu saya masih ingat TK itu saya melihat dengan kasat mata, dengan mata benar-benar saya alami betapa Tuhan pakai opa kami, ya, menjadi alat Tuhan dalam mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Nah, memang umurnya tidak panjang, ya, karena ketika saya masih kecil dia sudah meninggal. Tetapi, saudara, ada banyak cerita, bahkan mungkin Bapak Pendeta Vinky, Pastor Vinky juga bisa menyaksikan. Ada banyak KKR-KKR yang dilakukan di seluruh Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Orang mati dibangkitkan, sakit disembuhkan, ya. Bahkan ketika saya ke Papua di Sorong, hotel yang saya tempati itu rupanya bekas tempat bikin KKR di lapangan Pendeta W.H. Bolang, dan terjadi banyak mujizat luar biasa, ya. Yang sakit disembuhkan dan banyak jiwa dimenangkan. Demonstrasi kuasa Tuhan itu terjadi, dan itulah GPDI, mujizat, mujizat dan mujizat. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain selain opa saya. Tetapi saya juga ingin menceritakan pengalaman ketika ayah saya sendiri, Pendeta Dolfi Rantung, ya, juga Tuhan pakai dalam ibadah kebangunan rohani. Saya masih ingat ketika itu dia di lapangan Sario, ya, itu kali pertama berpasangan dengan Gilbert Lumoindong, ya, itu di lapangan Sario. Mujizat terjadi luar biasa, ya. Saya nggak bisa ceritakan panjang lebar, cuma ini pengalaman saya pribadi, ya, karena waktu, ya. Satu kali ketika kami masih kecil, kami biasa suka ikut penginjilan sama papa, ya, mama.
dengan mobil carry kami, ya, bangku di belakang dilepat, ditaruh kasur, ya, saudara ngerti ya maksudnya ya. Jadi kami ikutlah waktu itu. Nah, saya masih ingat pelayanan waktu itu di Surabaya, di Gang Doli, ya, yang sekarang sudah sudah tahu Doli itu di tempat apa ya. Nah, di situ ada gereja GPDI, saudara. Saya masih ingat, memori saya masih ingat. Nah, kami adakan KKR, waktu itu ayah saya yang memimpin KKR. Saya nggak ingat hari keberapa, tetapi ini yang terjadi. Gereja waktu itu penuh sekali, diisi oleh banyak jiwa. Yang terjadi begini, waktu baru firman Tuhan disampaikan, waktu firman Tuhan sedang disampaikan, tiba-tiba ayah saya tergerak begini. Lagi firman, siapa di antara saudara yang sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan? Saudara tahu, teman-teman tahu, ada 5, 6, 7, sampai 10 orang berdiri. Tanda sudah disembuhkan oleh Tuhan. Belum didoakan, belum ditantang, belum di altar call, terjadi mujizat. Why? Pendeta Ali tadi katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Dan saya percaya, dan saya tidak percaya kalau ada orang berkata, oh GPDI sekarang api sudah tidak ada. Oh no. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saya percaya hari ini, malam hari ini, bukan secara kebetulan, kita adakan pertemuan seperti ini ya melalui Pastor Elisa, Pastor Jerry, dan teman-teman yang lain. Mari kita bakar lagi semangat Pantekosta. Sekali Pantekosta tetap Pantekosta. Dan saya percaya kuasa Tuhan akan terus dan terus terjadi dalam kehidupan kita. Saya rasa itu saja. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Wow. Terima kasih Pastor Herman. Saya suka melihat semangat dari generasi ketiga pionir. Ya. Saya bisa menangkap semangatnya, menangkap apinya. Saya ingat waktu by the way, saya banyak kali waktu masih di Manado, ikutin KKR-nya Opa, kemudian ikutin KKR-nya Papa, bahkan Papa pernah bikin KKR di tempat pelayanan Papi. Dan saya ingat sekali pada tahun 80-an, waktu Opa senior, Opa Bolang bikin KKR di Stadion Kelabat. Saya itu masih kecil banget. Masih SD mungkin kalau salah. Mungkin waktu itu Pastor Herman bahkan belum lahir itu. Ya. Saya lihat bagaimana Opa Bolang itu pimpin KKR dan adakan kesembuhan ilahi. Saya di bawah dan kemudian podiumnya agak tinggi. Saya lihat bagaimana Opa menantang melakukan kesembuhan, ibadah kesembuhan ilahi, menantang orang-orang sakit untuk maju. Saya lihat langsung bagaimana orang yang bawa tongkat, Opa ambil buang tongkatnya. Yang lumpuh itu jalan. Orang yang duduk di kursi itu, kursinya diambil, orangnya jalan. Dan banyak lagi cerita yang lain yang saya ikuti. Iya, saya sepakat, kita percaya kuasa itu masih ada. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, Pastor Herman, adapun yang menjadi visi dari Pantekosta Heranlah adalah mengembalikan image dari Pantekosta Heranlah, karena kita semua mengerti, kita semua sepakat bahwa Pantekosta Heranlah di zaman para pionir itu memiliki makna yang sangat positif. Kalau bahasa hari ini itu wow, keren, amazing gitu. Tapi karena berjalannya waktu, kata ini mengalami apa istilahnya? Penurunan makna, mulai kehilangan makna, sehingga bahkan beralih kepada pengertian yang sangat bertolak belakang. Ketika orang katakan Pantekosta Heranlah, sebenarnya sedang mengejek itu. Nah, poinnya di sini bukan kita tidak percaya kepada pengalaman itu, masih saya percaya, saya alami, sampai hari ini saya mengalami kuasa itu. Tapi yang kita mau bawa adalah semangat. Ya, yang kita mau bangkitkan semangat. Saya katakan kepada Pastor Aldi pada waktu yang lalu, istilah kebangkitan Pantekosta Heranlah, kata kebangkitan tidak berarti karena ada yang mati, ada yang sedang lesu, ada yang sedang malas, bukan. Kebangkitan artinya adalah bangkit kepada kepercayaan baru. Ya, membangkitkan potensi, membangkitkan gairah kepada kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi itu ruang besarnya. Nah, Pastor Herman sebagai anak yang lahir dari keluarga pionir, ya, ingat nggak kira-kira apa yang menjadi cerita dari Opa kemudian ke mama ya, atau Papa yang pesannya adalah membangkitkan semangat, dan itu sampai hari ini itu benar-benar mempengaruhi pelayanan Pastor Herman. Bisa diceritakan sedikit nggak sama kita dan teman-teman yang sedang mengikuti?
Silakan Pastor Herman. Oke, baik. Ada satu pesan Opa sih sebenarnya yang diberi kepada Papa ya atau Mama. Yang kedua itu rupanya pesan itu juga bagi kami. Ya, pesannya itu sederhana dan saya mau kita semua tangkap. Pesannya itu cuma jangan sombong. Jangan sombong. Saya masih ingat Opa pernah diejek. Opa Bolang itu pernah diejek karena begini. Beliau latar belakang seorang pelaut. Dia tidak sekolah Alkitab, tetapi hidupnya hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, hidupnya hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang saya dengar dari Oma, kalau ketika dia sudah masuk kamar kerja, tidak ada boleh satupun yang ganggu. Ya, dan itu adalah bagi saya suatu pelajaran yang luar biasa. Ketika juga ayah saya ada dalam pelayanan penginjilan, setiap kali sebelum penginjil dia pergi ke puncak. Dia pergi ke ada rumah makan apa tuh yang paling terkenal di atas, itu saya lupa namanya. Yang bisa lihat ke atas. Ya pokoknya begitu deh. Di puncak pas. Dia akan parkir mobilnya dan dia akan doa puasa di satu tempat yang orang nggak tahu. Dan bahkan dia pernah berkata, satu kali satu malam dia lagi berdoa, tiba-tiba ada ular lewat di atas kakinya. Itu pekerjaan setan. Artinya begini, betapa bahwa orang tua kita itu berani bayar harga.